Iya. Silakan. Ya, saya mau bertanya Mbak Nitanya. Silakan cantik. Kenapa itu Yesus harus dilahirkan dulu sebelum dia jadi Tuhan? Jadi sebelum dia dilahirkan siapa Tuhan? Bunda Maria. Nggak ada tertulis dalam Alkitab cantik sebelum Yesus dilahirkan ya dia jadi Tuhan. Maksudnya setelah Yesus dilahirkan baru jadi Tuhan. Nggak ada seperti itu. Jadi waktu dia belum dilahirkan itu ceritanya bagaimana? Kan belum ada Yesus. Oke, jadi gini cantik. Jangan kamu berpikir bahwa waktu Tuhan Yesus menyatakan diri kepada umat ciptaannya melalui proses kelahiran, di situ dia baru ada. Oh no, bukan. Ya. Karena Alkitab berkata seperti ini. Ya. Nah, kalau kita kan cantik, kita kan ada setelah dilahirkan orang tua kita atau setelah dikandung orang tua kita. Karena apa? Karena orang tua kita menikah, ya. Ibu dan ayah kita menikah, ya. Mereka HB, lalu sel telur dibuahi sel sperma, kita menjadi zigot, ya. Lalu embrio, kemudian bayi, lalu lahir, ya. Baru ada kita, ya. Itulah kita, prosesnya kita ada, gitu ya. Nah, kalau Tuhan Yesus nggak seperti itu cantik. Ya, Bunda Maria itu bukan karena dia HB sama Yusuf suaminya, bukan. Bahkan ketika Bunda Maria mengandung dia tetap perawan. Makanya Tuhan Yesus itu siapa? Oke, Alkitab berkata di Kolose 1 ayat 16 sampai 18, dia adalah pencipta segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang ada di yang tidak kelihatan maupun tidak kelihatan, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Dialah kepala tubuh yaitu jemaat yang pertama bangkit dari antara orang mati dan dialah yang memenuhkan segala sesuatu. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan sejak dalam kekekalan cantik. Dia Tuhan sejak dalam kekekalan. Dialah yang ada dan yang ada yang maha kuasa. Wahyu 1:8. Oke. Apakah Yesus manusia? Alkitab berkata dia adalah sang pencipta segala sesuatu. Ya, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu dalam dia, dan eksistensi atau wajah Tuhan yang sesungguhnya adalah cahaya terang yang tak terhampiri, yaitu yang tertulis di 1 Timotius 6 ayat 16, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang tertulis di 1 Timotius 6 ayat 15 dan Wahyu 19 ayat 16. Jadi Tuhan Yesus itu dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, bukan manusia. Tapi dia kan punya wajah berbentuk manusia, maksudnya gitu. Karena kepercayaan kita itu Allah itu nggak berbentuk kayak gitu. Dia bukan berbentuk seperti manusia. Kita cuma kalau begitu bentuknya apa? Bentuk Tuhanmu apa? Tiada yang mengetahui dia bentuk bagaimana. Kalau tidak ada yang mengetahui, apakah dia ada? Iya, dia betul ada. Kalau dia ada, bentuknya apa? Hah? Kalau dia ada, lalu bentuknya apa? Karena dia tidak membentuk manusia, karena siapa yang membentuk berbentuk dengan setara dengan dia bukan Tuhan bagi kita muslim. Gitu. Iya, kalau dia itu tidak ada bentuknya, lalu dia apa? Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala, karena kita cuma mendengar firman-firman yang sudah diturunkan oleh para pengutusnya begitu. Siapa yang mendengar firman-Nya? Ya, Muhammad. Apakah Muhammad mendengar langsung? Iya, dia mendengar langsung. Mendengar langsung? Hanya dari suara. Ya, di mana tertulis bahwa Muhammad itu mendengar langsung suara Allah? Ya, pokoknya. Tapi saya tidak. Dalam diskusi nggak ada kata pokoknya cantik. Harus ada data.
Terima kasih Adi yang cakep dan ganteng. Terima kasih, God bless you abundantly. Ya, Diana cantik, di mana tertulis bahwa Muhammad menerima firman itu secara langsung dari Allah. Karena itu sudah kita dengar semua dari para ustaz, sudah disampaikan semua sama kita. Oh, Ustadz yang menyampaikan, berarti Ustadz itu langsung melihat ya? Tidak. Melihat Muhammad menerima wahyu gitu? Tidak. Terus tidak. bagaimana dong? Kan itu dari Muhammad, dari Muhammad juga dia cerita dari Muhammad juga diambilkan begitu. Dia tahu Iya. Muhammad itu menerima wahyu itu secara langsung. Kalau secara langsung di mana tertulis? Ya sebenarnya itu ada semua tertulis malaikat jilid. Iya cantik. Kalau ada tertulis lalu datanya di mana? Saya juga pengen tahu gitu, pengen belajar juga gitu. Malaikat Jibril. Oh jadi melalui malaikat Jibril katanya tadi langsung. Iya kan itu kita punya pencipta. Lalu? Jadi lalu makanya itu kita ikut dia punya penyampaian semua bahwa tiada Tuhan selain Allah. Iya, maksud saya yang saya tanyakan itu cantik. Kan kamu menyampaikan kepada kita bahwa Muhammad itu menerima langsung firman itu dari Allah. Memang. Di mana tertulis bahwa Muhammad menerima langsung? Dia langsung, berarti langsung. Dia menerima langsung itu dengan cara apa? Ya kan itu firman ya itu. Firman itu apa? Firman itu apa? Ya macam itu yang Al-Quran semua utusannya begini gitu. Firman itu artinya apa? Astagfirullahaladzim. Mohon maaf cantik, kan gini cantik, mohon maaf. Tadi kan ketika saya menyampaikan ya kalau eksistensi Tuhan kami kan cahaya terang tak terhampiri, tapi dia bisa menyatakan dirinya dalam wujudnya sendiri, di mana wujudnya itulah prototipnya kita, ya, di mana prototipnya kita adalah Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, tapi ya tadi kamu compare ke imanmu. Oh, kalau Tuhan kami itu bukan manusia, tidak ada bentuknya. Jadi wajar saya bertanya, kalau begitu Tuhan itu bentuknya apa? Kami sangat yakin juga Tuhan itu bukan manusia. Dia adalah Elohim itu sendiri, sang pencipta. Dia cahaya terang tak terhampiri, tapi dia bisa menyatakan dirinya. Apalagi dia berdarah juga itu saat dia disalib. Oke. Jadi kita itu diciptakan kan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus, ya. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Itulah ketika manusia jatuh dalam dosa, dia datang dari surga untuk menyelamatkan kita. Nah tadi kamu bilang Tuhanmu itu nggak ada bentuknya. Kalau nggak ada bentuknya, lalu dia apa? Ya, dialah Maha Pencipta. Maha Pencipta? Ya. Karena kalau itu berada wajahnya, dia bukan Tuhan. Ya makanya dia bentuknya apa, Say? Oh, kalau ada wajahnya bukan Tuhan. Ya kan dia Kalau ada wajahnya bukan Tuhan ya? Ya. Karena semua kita tidak lihat langsung wajah Tuhan, kita tidak pernah ada tertulis begitu lihat langsung wajah Tuhan. Kan kalau Kristen itu kalau Yesus sang pencipta kalian itu langsung. Oke, sebentar dulu cantik, sebentar, mohon maaf, saya mau bertanya. Kalau ada wajahnya itu bukan Tuhan, tapi kenapa di Al-Baqarah 115 di situ ada tertulis di sanalah wajah Allah? Wajah Allah enggak ada. Coba kamu baca cantik, coba kamu baca di Al-Baqarah 115. Al-Baqarah 115.
Iya, itu wajah apa, cantik? Al-Baqarah 115. Iya. Ya, silakan gimana? Saya belum jumpa ini. Hah? 115. Silakan, cantik. 112. Ya, saya jumpa nih. Iya. Baca terjemahannya saja ya, Mbak. Karena Iya, kalau terjemahnya aja, cantik. Oke. Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Banyak memakan makanan yang haram. Sebentar, 115. Al-Baqarah 115. Al-Baqarah 115 itu surah kedua. Surah kedua QS Quran surah 2 ayat 115. Kurang 115 cantik. iya 115. Surah berapa? Surah kedua Al-Baqarah 115. Surah 5. Atau baca saja di situ. Kamu lihat dari Al-Quran. Oh, boleh saya baca? Iya. Oke, sebentar ya. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sana Allah. Itu maksudnya gimana, cantik? Tadi kan kamu bilang kalau dia punya wajah bukan Tuhan, tapi kenapa di sini tulis di sanalah wajah Allah? Karena tiada Hah? tiada yang umat muslim itu tiada yang tahu bagaimana bentuk rupanya Allah, tidak ada yang meyakini dia. Ya, kalau tidak tahu kenapa disebut wajah? Wajah itu yang mana, Kak? Kalau kita wajah kita yang mana, Kak? Wajah ya, rupa wajah. Iya, wajah kita yang mana ini kan? Wajah kita kan? Apa Mbak Mikaela bilang? Nah, terus kenapa ada di situ wajah Allah, Kakak? Kenapa? Enggak ada itu, enggak ada dibilang wajah Allah. Oke, ini saya tunjukkan ya. Jangan nanti dibilang si cantik ini saya fitnah ya. Saya hanya membacakan yang tertulis, cantik. Ya. Nih. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Nih, wajah Allah. Makanya kamu baca yang di Al-Baqarah 115. Tadi kan kamu bilang kalau punya wajah bukan Tuhan. Terus kenapa ada di situ wajah Allah?
maksudnya itu ya dibilang di situ wajah, tapi dia bukan, maksudnya dia bukan bisa juga jelas. Yang punya wajah itu siapa? Manusia kan? Iya, karena kita Hah. ciptaannya. Ya terus kenapa di situ disebut wajah Allah cantik? Tapi tidak ada mengetahui bagaimana wajah Allah. Tidak ada itu, Mbak. Tidak ada dibilang. Nggak ada. Jangan gitulah. Nggak ada. Ada tertulis di situ. Saya hanya membacakan yang tertulis. Saya tidak menafsir loh. Saya justru mempertanyakan. Kalau kamu tadi kan kamu bilang kalau punya wajah itu bukan Tuhan lah. Kenapa di situ tertulis di sana lah wajah Allah? Oh, kalau itu tentang kiblat. Hah? Tentang kiblat. Iya dan iya kalau tentang kiblat tapi kenapa dikatakan wajah? Ya kan wajah, bukan dia dibilang begini bentuk wajahnya. Oh? Iya wajahnya yang gimana? Kan yang disebut wajah itu kan kita seperti ini. Kan katanya tidak bisa diserupakan dengan makhluknya, tapi kenapa disebut wajah? Yang punya wajah itu kan kita manusia cantik. Iya, iya. Karena kalau itu ya, kalau pemahaman kita itu kalau berbentuk seperti manusia, berbentuk ada wajahnya, itu bukan ya. Terus tapi kenapa disebut wajah di situ? Aduh, makanya belajar dulu ya cantik ya. Oke cantik, terima kasih. Semangat. God bless you. Ya. Kalau Tuhan Yesus itu maha hadir ya. Maha segalanya. Dia eksistensinya itu cahaya terang. Bagi kami juga Allah maha segalanya. Oh, maha segalanya. Ya. Oh, maha pencipta. Ya. Mohon maaf, Tuhanmu menciptakan berapa masa cantik? Kamu tahu nggak? Nah, kalau itu tidak pelajari. Kita itu mengajari, kita cuma mengajari kayak apa? Mau sholat itu mengaji. Kita tidak tanya berapa hari keberapa dilahirkan manusia. Lalu dari mana kamu tahu dia maha pencipta? Kalau kamu nggak tahu dia berapa masa mencipta? Berarti asal imani gitu. Sebenarnya semua ada, tapi saya tidak tahu itu karena saya tidak pelajari itu. Oh gitu ya. Ya. Belajar dulu lah. Belajar dulu lah sungguh-sungguh. Jangan menyimpulkan sesuatu tapi ketika ditanya kamu nggak tahu gitu loh. Jadi lucu kelihatannya. Ya, oke cantik. Nah, kalau saya ditanya, Tuhan menciptakan berapa hari? 6 hari. Ya, dan sangat sistematis juga dan detail apa yang diciptakan dari pertama sampai hari ke-6. Kenapa? Karena Tuhan sang penciptanya gitu. Oke ya, makasih ya cantik. Ya. Oke, Adonai Yesus HaMashiach mengasihimu cantik. Selamat malam Muhammad Bunda. Yusuf. Selamat malam Bunda. Apakah abang Bukan, bersedia ya, Bun? membuka kamera? Ya silakan. Oh, ya. Ya, selamat malam Bunda. Mohon maaf, abang tidak punya rokok di situ kan? Nggak ada ini Bun. Udah merokok, udah. Ya matikan dulu bang rokoknya karena di sini nggak boleh merokok. Oke. Sudah Bun. Silakan bang, pertanyaannya apa? Yang ingin saya tanyakan ya Bun. Ini kan saya baru ini ya. Baru nonton Bunda live ya. Dan juga malam ini juga saya kebetulan baru mengikuti Bunda kan. Kalau mau diundang harus ngikuti ya Bun. Di sini itu bang, kalau ada yang mau bertanya kan, kalau dia mau bertanya di room ini kan dia tinggal tekan guest di bawah itu, ya.
request permintaan naik. Maka ketika kamu request permintaan naik, lalu saya naikkan. Baik, sekarang pertanyaanmu apa, saudara? Pertanyaan saya ini, Bun, simpel ya, Bun. Nggak pula bertele-tele ya. Saya ingin mau tanya itu, yang mengenai sebelum tadi ya. Kasihan saya lihat Mbak Diana tadi. Beliau juga orang awam, saya juga orang awam, Bun. Bunda tadi kan bertanya sama Diana kan, masalah wajah tadi ya. Dalam Al-Quran kan. Saya juga mau tanya sama Bunda. Yang dijelaskan domba-domba dalam Alkitab itu tentang apa, Bun? Yang mana dulu, Bang? Itu kiasan ayatnya? Atau Iya, yang ayatnya dulu, Bang, tunjukkan. Karena dalam Alkitab itu Alkitab, Bunda. Nah, kalau gitu cari tahu dulu ayatnya, Bang. Karena dalam Alkitab itu ada juga memang kata domba, ya. Tetapi ada yang kiasan, ada yang memang secara harafiah domba betulan gitu di Perjanjian Lama di dalam hukum Taurat, di mana orang Israel membawa domba ke bait suci untuk disembelih oleh imam dan darahnya dipercik di bait suci sebagai pengampunan atas dosa-dosa. Tetapi itu adalah tipologi dari darah Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kita. Lalu yang kamu tanya, domba yang mana nih, Bang? Terima kasih, yang Bang kiasa. Jo. Ya udah, kalau kamu sudah, ya, Tuhan menyatakan seperti ini ya. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyatakan domba itu kiasan? Domba itu kiasan, di mana domba-domba itu adalah anak-anaknya. Karena di Perjanjian Lama yang menggembalakan domba-dombanya itu atau Israel ya, itu adalah Sang Pencipta. Di Yeskiel 34 ya. Jadi domba di situ kiasan, bukan dalam artian sebenarnya kami domba, bukan, itu kiasan. Kenapa disebut domba? Karena Tuhan Yesus sering menyatakan dalam perumpamaan supaya kita mudah mengerti ya. Kalau domba itu kan sifatnya seperti ini, Bang. Itu tidak akan pernah mendengarkan suara gembala asing. Mau kamu teriak sekeras apapun dia nggak akan dengar. Tetapi kalau tuannya yang memanggil ya, dia langsung datang. Itulah domba, ciri-ciri domba, sifat-sifat domba. Nah, maksudnya di situ ya, bahwa kita itu hanya taat kepada Tuhan Yesus. Kita nggak boleh mendengarkan suara-suara asing yang mau menghasut kita kepada penyesatan. Makanya kita harus taat kepada Tuhan kita, taat kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Begitu, Bang. Begitu juga nanti di hari zaman ada juga perumpamaan tentang lalang dan gandum, ya. Kenapa disebut lalang dan gandum? Lalang itu adalah orang-orang di luar Kristus. Gandum itu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Makanya nanti di hari zaman terus menyatakan lalang dan gandum akan dikumpulkan, ya. Gandum dengan gandum, lalang dengan lalang, lalu lalang ini akan diikat, dicampakkan ke dalam lautan api. Lalang ini gambaran ya dari orang-orang di luar Kristus. Sedangkan gandum gambaran dari anak-anak Tuhan Yesus. Itu hanya perumpamaan atau kiasan, Bang. Oh, hanya perumpamaan atau kiasan ya, Bun? Iya, Bun, supaya mudah kita mengerti. Sama aja dengan kata-kata wajah yang di Al-Baqarah ayat 115. Nah, itu juga kiasan, Bun, perumpamaan. Karena wajah ya, yang ke arah timur dan ke arah barat. Itu perumpamaannya jika kami ingin melakukan ibadah sholat, itu kiblat. Jadi selain daripada kiblat, wajah itu dikiaskan dengan apa? Bentuk segala alam semesta ini. Karena alam semesta ini wajah. Iya. Perumpamaan. Oh, baru tahu aku alam semesta ini wajah. Ya. Nah, perumpamaan. Ya, makanya kan saya bilang kalau di Perjanjian Lama domba betulan.
Kalau di Yohanes 10:27, domba di situ maksudnya ya perumpamaan bahwa ya domba itu kan karakternya dia hanya mendengar suara tuannya, dia nggak pernah mendengarkan suara asing, gitu. Nah kalau di situ tadi wajah Allah itu dikiaskan dengan apa? Kiblat. Nah kalau kiblat. kan saya tanya dulu sama kamu, kan Tuhanmu itu kan nggak bisa diserupakan dengan apapun kan gitu. Ya. Nah tetapi kenapa Tuhanmu diseru kalau wajah itu kan manusia, wajah manusia, lalu kenapa diserupakan dengan deskripsi manusia, Bang? Lah kan sama, Bun. Samanya di mana? Domba itu kan kata-kata kiasan. Sama aja di Alkitab kami, Al-Quran kami. Karena sesungguhnya konsep daripada kan Tuhan gini, itu Bang, tidak saya tanya dulu, tuh nggak? Silakan. Kan Tuhannya tadi katanya nggak ada bentuk. Ya, nggak punya bentuk dan tidak bisa diserupakan dengan apapun, betul nggak? Benar. Lalu kenapa perumpamaannya, kiasannya berdasarkan wajah manusia? Kan nggak boleh diserupakan dengan apapun. Ayo. Kalau lalu kenapa diserupakan dengan wajah manusia, Bang? Bentar bun. Kalau tidak diumpamakan, gimana manusia ini ingin mengerti? Sama aja kata domba-domba di Alkitab Bunda. Kalau tidak diumpamakan dengan domba-domba, gimana Bunda bisa jangan mengerti? Kamu mengais-ngais dari kitab kami. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu jelas ya, memberikan perumpamaan, dan juga di dalam Alkitab tidak pernah tertulis seperti yang kamu bilang, Tuhan itu nggak ada bentuknya, nggak ada. Kalau Alkitab kami jelas eksistensinya adalah cahaya terang tak terhampiri. Dia ya bisa menyatakan dirinya dalam tubuhnya sendiri, di mana wujudnya itu adalah prototipnya kita. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Nah kalau dalam imanmu kan, dia tidak diserupakan dengan apapun. Tetapi kenapa diserupakan dengan wajah manusia? Pertanyaannya kan, Bunda kan, kenapa seumpamakan dengan wajah manusia kan? Yang punya wajah itu kan manusia, Bang. Ya supaya kita mengerti, kita sebagai insan manusia mengerti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak diumpamakan kita nggak bisa mengerti, Bun. Karena tiada yang tahu satu umat pun dengan kata-kata Allah. Jadi diumpamakan seperti itu, Bun, di dalam kitabnya supaya manusia ini mengerti. Diumpamakan dengan wajah manusia begitu ya? Nah, tetapi bukan wajah manusia, itu kan perumpamaan. Biar manusia itu bisa mengkaji wajah di dalam Al-Quran itu apa. Bukan bentuk, Bun. Oke, kalau begitu Tuhanmu itu apa? Kalau diumpamakan dengan wajah manusia? Zat yang maha sempurna, Bun. Itu Tuhan kami. Zat apa itu, Bang? Zat apa, Bang? Nah, coba Bunda cubit pipi Bunda. Yang keras, Bun. Kalau pelan nggak terasa lah. Aduh, sakit lah nanti, Bang. Nah, sakit. Gimana bentuk sakit itu, Bun? Tunjukkan kepada saya gimana bentuk daripada rasa sakit itu. Saya mau lihat bentuknya, Bun. Gimana? Oke, Bang. Oke. Sakitnya itu kan nyata karena saya ada indera perasa, yaitu di pipi saya ini, Bang. Ya kalau sakit itu tidak nyata, Bunda nggak bisa merasa. Yang saya tanyakan bentuk. Ya tapi kan saya merasakan di pipi saya ini, Bang. Lalu, berarti perasa, Tuhanmu Bunda. bentuknya kayak perasa gitu. Bukan kayak perasa, kita bisa jadi gimana sih, Bang? Tetapi nggak bisa melihat bentuk. Nah, seperti sama kalau Bunda tadi kan, Bunda bisa merasakan sakit dicubit. Bisa nggak Bunda itu melihat bentuk sakit? Bang, kalau saya cubit ini pipi saya ataupun ada yang menampar saya, Bang, itu nyata sakitnya. Karena apa? Indera perasa manusia ini kan memiliki ribuan kuncup pengecap, yaitu sel-sel yang mendeteksi rasa sakit atau rasa bahagia. Jadi nyata sel-sel di dalam tubuh kita ini yang bisa mendeteksi rasa gitu loh. Nah kalau Tuhanmu apa, Bang? Nah itulah Tuhan kami, Bun. Kami bisa merasakan. Kamu merasakan apa, Bang? Ciptaannya kita bisa melihat gunung, pohon. Tapi kita nggak bisa melihat bentuk gimana Tuhan itu. Allah itu gimana bentuknya kita nggak tahu. Sama kayak Bunda tadi.
saya tanya, bentuk sakit itu gimana, Bun? Tunjukkan, saya mau lihat. Gini Bang, kenapa saya bisa merasakan sakit? Kenapa sel-sel saya bisa mendeteksi rasa sakit ketika ditampar? Ya kan? Kenapa Ya. sel-sel dalam tubuh saya bisa merasakan panas ketika ada api atau terik matahari? Ah, Ya kan? Kenapa sel-sel dalam tubuh saya bisa mendeteksi dingin? Karena saya lagi hidupin AC gitu lah. Jadi jelas Bang, nyata Bang, ada sebab dan akibatnya. Lalu Tuhanmu itu dia bentuknya apa Bang? Kalau Sehingga Buddha engkau bisa merasakan dia. punya hati, Bun, kalbu. Punya hati. Iya, punya hati. Manusia, kita ini kan manusia yang diciptakan Allah. Punya hati, punya akal, punya pikiran, punya mata, bisa melihat bentuk bagaimana ciptaan Allah. Tapi kita nggak bisa melihat bentuk gimana Allah itu, karena dia merupakan zat yang maha sempurna. Tidak bisa diumpamakan dengan apapun atau dibandingkan dengan apapun. Seperti saya tanya sama Bunda tadi. Contoh kan, Bunda, saya minta tolong cubitkan pipi Bunda, sakit. Karena Bunda bisa merasakan. Karena ditampar ataupun dicubit. Nah, yang saya pengen tahu itu, coba Bunda tunjukin gimana bentuk sakit. Nah, itulah perumpamaan daripada bentuk Tuhan kami. Bisa Tuhan kamu dirasa, tetapi tidak bisa dilihat. Karena bisa dirasa tapi tidak bisa dilihat. Ya, lalu dia apa kalau gitu? Kalau gini kan Bang, kan ada 3 macam zat yang saya tahu. Zat padat, zat gas, dan zat cair. Ya, zat padat itu sudah dalam tahu ilmu- tentu apa itu saja. dalam ilmu Ya, terus pendidikan, kemudian Bu. juga Bang ya, zat gas itu angin. Angin itu kan nggak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan hembusannya karena dia termasuk zat gas. Nah, selain daripada 3 macam jenis zat ini Bang, apalagi memang yang ada gitu Bang? Setahu saya nggak ada Bang. Yang zat yang dibilang sama Bunda itu dalam ilmu fisika. Kalau Iya, begitu, betul. saya tanya juga sama Bunda. Setahu saya domba kakinya 4, berbulu. Tidak ada domba itu manusia. Ya, tapi dia termasuk zat padat. Lah yang saya tanyakan kan domba itu tadi, Bunda bilang itu domba di situ kita sebagai perumpamaannya manusia kan. Setahu saya domba itu bentuknya binatang, Bun, bukan manusia. Sama Bunda tanya, Bunda bilang sama saya zat. Zat yang Bunda sebutkan tadi, fisika, zat padat, zat cair, zat gas. Ya makanya itu Bang, kalau zat Abang yang bilang saya zat apa, maksudkan zat yang itu, sempurna, zat apa lagi itu Bang? zat yang maha sempurna yang disebut itu dalam konsep ketuhanan, Bun. Kalau Iya. kita Terus dalam konsep ketuhanan nggak ada itu zat padat, zat gas, zat cair. Seperti Bunda ya, sebutkan lalu tadi. apa eksistensi Tuhanmu itu Bang, membuktikan dia ada? Ya banyak. Salah satu contohnya buktinya adanya gunung diciptakan, adanya bumi, adanya langit, adanya matahari. Nah itu eksistensinya itu, Bu. Oh, itu klaimnya bisa gugur Bang, karena semua agama juga mengklaim Tuhannya lah sang pencipta Bang. Dalam iman Kristen, Tuhan Yesus lah yang menciptakan segala sesuatu, bukan Allah Bang. Dalam Sama imanmu juga bisa kayak- begitu klaim Bang, di dalam imanmu yang menciptakan itu Allah, tapi dalam agama lain nggak seperti itu. Itu klaim sepihak aja Bang. Nah, eksistensi Tuhanmu itu apa Bang, membuktikan dia memang benar-benar ada, nyata? Ya dengan adanya kita selaku manusia ini ya salah satu bentuk eksistensinya. Karena Dengan adanya manusia Bang. ya kalau nggak ada penciptanya nggak bakalan kita ini ada. Oke Bang, kalau begitu ya, kamu bilang dengan adanya manusia, dengan adanya kita pasti ada penciptanya. Betul sekali, saya setuju. Lalu Bang, kalau memang betul Tuhanmu itu yang menciptakan manusia, manusia diciptakan masa keberapa Bang? Kalau manusia itu diciptakan masa kedua ya, Bun. Karena sebelum kita ada di dunia ini, itu udah duluan yang nungguin para jin. Oke Para Bang, iblis tertulis di duluan yang mana datang. Tuhanmu menciptakan manusia? Malaikat. Kalau manusia ini diciptakan setelah jin,
Setelah malaikat, jin, baru manusia. Yang saya tanya Bang, di mana tertulis bahwa manusia diciptakan Tuhanmu itu masa kedua? Nah, ini tadi saya ketawa ini, Bunda. Lihat Bunda Kenapa sama ketawa, Mbak Diana Abang? tadi. Mentang-mentang saya ini orang awam, jadi Bunda tanyanya masalah rujukan ke Al-Quran. Wong saya aja ilmunya cetek, Bun. Sekarang saya pakai logika aja, Bun. Kalau Bunda tanya masalah yang terlalu dalam di Al-Quran lah, saya ini orang biasa, Bun. Bukan ustadz, bukan kiai. Ya, Bunda ya wajar. Bunda mungkin udah paham betul sama Alkitab. Jadi mau ditanyain seperti apa, ya mungkin Bunda tahu. Kalau enggak itu ya nengok di Google juga, Bunda mungkin. Kalau saya jujur, Bun. Kalau untuk Oke Bang, kalau begitu dalil bisa atau collab segala friend. macam. Kalau kan saya jujur, saya belum begitu banyak mempelajari Al-Quran, Bun. Cuman setidak-tidaknya saya juga pernah sedikit-sedikit belajar masalah agama saya sendiri. Oke Bang. Saya ingin, bentar Bun. Oh, oke, silakan lanjut dulu. Nah, Ya, aku tutup saya sebentar ingin- kamera aku ya sambil kamu menjelaskan ya. Silakan. Saya kasih kamu kesempatan. Saya tutup kamera sebentar aja Bang. Sebentar. uang saya nggak boleh tutup, kok Bundanya bisa ditutup? Oh ya udah. Langsung aja tunjukkan datanya di mana tertulis dalam kitabmu bahwa Allah menciptakan manusia masa kedua. Nah, udah dibilangin masalah data. Oke, sekolah kalau begitu aja Bang, saya begini nggak, Bang, Bun. sebentar. Kalau begitu sebentar gini Bang, ya. Nah, Kalau memang gitu dia, gini aja, Bun. Daripada Bunda pusing. saya nggak pusing, saya nggak pusing. Gimana, karena saya awam juga. Kalau Bunda tanya masalah data, sekolah saja saya nggak, Bun. Ganti saja saya. Oke, begini saja Bang ya. Kan Yang jelas gini. gini, Bun. Yang jelas Sebentar, saya, sabar. sudah pas, Sabar Bang. itu kan sudah Bunda Ya sabar Bang. sudah berbicara Sabar dulu dengan sebentar Bunda. Bang, sabar sebentar Bang. Bang, sabar sebentar, ya kan? Gini Bang. Kalau dalam Alkitab itu kan jelas siapa sang Ya. pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena dia sang penciptanya, dia bisa memberitahu kepada kita manusia diciptakan hari keberapa, yaitu hari ke-6 yang tertulis di Kejadian 1 ayat 31. Dari ayat 26 sampai 31. Ya. Bahwa Tuhan Yesus Kristus menciptakan manusia hari ke-6. Dan prosesnya pun seperti apa lengkap secara detail di Kejadian 2 ayat 7 ya. Dan juga ya, apa yang diciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 itu semua dijelaskan secara detail. Kenapa? Karena Tuhan sang penciptanya. Nah, begini aja Bang, karena Abang tadi bilang Abang kan orang awam. Apa Abang bisa Bun. minta bantuan di antara yang nonton ini? Di mana tertulis bahwa di dalam kitab Abang kita Muhammad Yusuf ini manusia diciptakan masa kedua katanya. Mungkin di sini banyak Islam menonton juga kan, yang tidak awam. Bisa nggak ditunjukkan dalilnya teman-teman yang dikatakan Muhammad Yusuf bahwa manusia katanya diciptakan masa kedua di dalam Al-Quran? Ada nggak teman-teman yang bisa nyampein? Kan karena Abang Muhammad Yusuf kan berkata ya bahwa dia itu awam. Oleh karena itu mungkin kamu bisa minta bantuan. Hah? Ya udah ketawa aja sepuasmu, nggak apa-apa. Nggak lihat komen-komen di room Bunda ini. Iya, makanya kamu bisa minta bantuan nggak? Di antara yang menonton ini kan pasti banyak juga Muslim dan juga banyak yang pintar, ya kan, yang tahu tentang kitabnya. Di surah berapa? Surah keempat katanya Bang. Surah keempat ayat berapa? Bantulah Muhammad Yusuf. Kan dia katanya orang awam, tapi dia sudah memberitahu kepada saya itu manusia diciptakan masa kedua katanya. Iya itu Bun. Kalau sepengetahuan saya kan jin duluan di dunia ini sebelum kita manusia. Gak usah Bang, tunjukkan aja ayatnya Bang yang dikasih tahu orang-orang ini Bang. Kamu pilih yang mana Bang? Ya Bunda buka aja, Bunda kan bisa di ini. Buka di apa tadi, aplikasi apa itu? Ya Bunda buka aja berdasarkan komen kawan-kawan ini. Yang mana yang benar teman? Ada yang bilang surah keempat, ada yang bilang buka semua Bun. Kalau memang benar isinya berarti benar. Oh ya, surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang paling banyak ini. Yang benar teman-teman nunjukinnya.
Oh, ini paling banyak ini komentar Al-Mu'minun. Al-Mu'minun berapa tadi? Ini yang mana sih? Ada yang Al-Baqarah, ada yang mana yang benar? Coba dibuka. Bong Al-Mu'minun buka aja. Bunda tadi kan bisa tuh buka ini bicara sama Al-Mu'minun Mbak Diana 12 tadi. Al-Mu'minun 12 Gratis aja, 14. Bun, kok. Oh, gitu. Kalau bayar saya juga nggak bisa, Bun. Ya silakan. Kamu nggak bisa buka ya, Muhammad Yusuf? Nah, HP aja satu, Bun. Gimana mau buka? Ntar bundanya hilang. Oh, Dari gitu tadi ya. mau bicara sama Bunda ini. Mau ngobrol sama Bunda, ngelawak bersama. Oh, di sini kalau ngelawak, ntar nanti orang-orang pikir saya menertawakan kitabmu. Padahal ini lagi nanya tentang kitabmu ini. Nah, itulah, Bun. Kenapa saya bukan nggak mau jawab kalau masalah data. Itu kan nggak main-main, Bun. Kalau saya salah sebut dalil, waduh, gawat saya, Bun. Itu dia kata Bisa- kawan-kawanmu di bisa sini. turun tangan nanti ke rumah. Hah? Gimana anak bini saya, Bun? Kalau saya dikena hukum itu, kalau salah-salah sebut dalil. Ya, kita cari dulu ya. Al-Mu'minun 12 sampai 14. Ya, berdasarkan pengetahuan saya itu, Bunda. Sebelum manusia diciptakan di dunia ini ada makhluk sebelum manusia ini. Oke, dengar dulu, Bang. Saya bacakan di sini, Bang, ya. Boleh saya baca? Ya, silakan, Bun, silakan, Bun. Dan sungguh kami Boleh telah saya menciptakan. ditendang lah. Oke, dengar ya. Dan sungguh kami Ya, telah ya, menciptakan manusia dari saripati dalam kurung berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani dalam kurung yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu akan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang dalam kurung berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Di mana di sini tertulis masa kedua, Bang? Nggak ada. Nggak ada, itu fase kalau menurut saya, Bun. Apa itu fase maksudnya? Perjalanan. Di sini masa keduanya yang mana, Bang? Itu ada Ya udahlah, Bang, gini aja, Bang, kau belajar dulu lebih sungguh-sungguh, Bang, tentang kitabmu. Bang, ini PR buatmu ya, Bang. Kalau ada tertulis yang kau bilang itu masa kedua, Bang. sekolah nggak ada PR ini, Bun. Ya dengar, Bang. Aku transfer Bun. kau 2 juta, atau aku transfer kau 2 juta, Bang, kalau ada tertulis dalam kitabmu bahwa Tuhan menciptakan masa kedua manusia. Manusia Oke, diciptakan masa ini- kedua. Ini kan kalau saya bisa jawab dapat rezeki nih ya, Bun. Iya, dapat rezeki ya, Bang. Saya kasih